Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Anggota Tim Hukum Nasional Paslon 01 Anies Muhaimin, yakni Refli Harun, mengatakan bahwa pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 pihaknya telah menyerahkan kesimpulan atas keterangan para saksi dan saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sidang itu berlangsung sejak tanggal 27 Maret hingga tanggal 5 April tahun 2024, sementara saksi dan saksi ahli yang dihadirkan berasal dari Paslon 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud sebagai pemohon, dari KPU sebagai termohon dan Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai turut termohon. Refli menyebut, selain kesimpulan, pihaknya juga menyerahkan bukti baru terkait kecurangan Pilpres 2024 yang mereka gugat bersama Paslon 03 Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi, dan yakin gugatan mereka akan dimenangkan mahkamah itu dengan konsekuensi Paslon 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Pernyataan itu disampaikan Refli saat berorasi di acara Istiqosah Kubro yang diselenggarakan Front Persaudaraan Islam, GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Istiqosah itu diselenggarakan untuk memberikan dukungan moral kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, agar memutus perkara sengketa Pilpres 2024 dengan adil dan berdasarkan hati nurani, serta berani untuk melawan intervensi pemerintahan Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama dan habaib yang saya hormati, ada Habib Muhammad, ada Kiai Haji Sobri Lubis, dan kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada aktivis Marwan Batubara juga, ada ketua tim hukum nasional Ari Yusuf Amir, ada ketua Timnas Habib, kapten Timnas Habib Alaidrus, dan lain sebagainya, Saugi Alaidrus. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini tim hukum nasional sudah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan bahwa insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin. 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 Jadi yang saya dengar adalah dari sisi hukum insya Allah kita kuat, kita menang. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Allahu Akbar. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden Now, demo di depan istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang. Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita. Ya. Saya katakan, ini adalah aspirasi publik, bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa.
Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya mengatakan Gibran didiskualifikasi bukan karena saya sentimen, tidak, tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran, Gibran Rakabuming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dari itu terungkap dalam persidangan. Ada kong kali kong antara kubu Gibran dan kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, maka Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi. Tetapi kawan-kawan sekalian, itu baru permintaan yang minimalis. Permintaan kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03 mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, keras-keras, kencang-kencang. Saya ingin kita semua berdiri untuk mengatakan diskualifikasi 02. Ya, kalau tidak berdiri bagaimana permohonan ini bisa dikabulkan? Ya, Ayo berdiri, berdiri. sudah berdiri kan? Ikutin saya. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Gibran merah. Boleh duduk tetapi berdiri lebih baik. Biar sama-sama kita bersolidaritas ya. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan.
kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah. Yes. Siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar.